Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Amin. Sintayong sudah ada di Bali dan sudah mulai mengasuh ya tim Indonesia, timnas Indonesia untuk ajang AFF nanti. Dan katanya yang pertama digenjot adalah fisik lagi. Fisik Betul, lagi, Bro betul. Bung. Ya, ini kan imbas dari liga yang tidak bergulir selama 2 bulan ya. Mhm, Ini pasti akan mempengaruhi kondisi fisik para pemain. Nah, eh, tidak heran bahwa pada saat TC dimulai itu dimulai dengan sesi pemanasan dulu ya, mhm, supaya otot-otot juga mulai beradaptasi untuk menghadapi latihan-latihan yang porsinya pasti akan ditambah oleh STY gitu mhm, loh. Nah, tentu yang juga diperhatikan adalah pasti fisik mengenai stamina, kemudian massa otot itu juga perlu diperhatikan. mhm, Dan yang memang yang dialami oleh pemain-pemain kita sekarang, selain mereka memang sudah tidak bertanding selama 2 bulan, ada beberapa kebijakan-kebijakan klub yang terus menggenjot latihan di klubnya masing-masing, dan itu sebetulnya cukup membantu ya apabila latihan-latihan tersebut juga secara intensif masih tetap dilakukan oleh klub-klub peserta liga gitu, Bro. mhm, mhm. Ya, dan saya lihat di salah satu Mm-mm. video di Instagram ya yang menunjukkan bahwa kondisi di saat latihan itu dan banyak komentar yang mengatakan bahwa masa ototnya Arhan itu mulai kelihatan lebih besar Hmm, daripada biasanya. betul. Karena memang dalam era sepak bola modern kan pembenahan otot bukan cuma di seputaran pinggang ke bawah. Mhm, Itu juga harus mulai pada kesiapan untuk menghadapi benturan-benturan, menghadapi duel-duel satu lawan satu, yang semuanya lebih mengarah ke fisikal. mhm, Jadi tambahan porsi latihan angkat beban lah segala macam itu udah pasti dilakukan oleh Arhan. Dan mhm, saya juga pernah lihat di salah satu video itu ketika Witan buka baju ya. mhm, Witan juga masa ototnya sudah sangat bagus ya, mhm, dengan pembinaan-pembinaan fisik yang terarah, mhm. itu pastinya akan punya impact terhadap tubuh pemain gitu, Bro. Ya. Nah, di Indonesia kok kelihatannya belum ya yang pemain-pemain di Liga Indonesia itu yang menunjukkan fisiknya bagus, Hmm. masa ototnya Hmm. bagus. Ada nggak sih? Saya pikir ini ya, tim-tim di Liga 1 pun juga sudah menyadari Mhm, bahwa masa otot itu juga perlu dibentuk gitu loh. mhm, Dan yang paling utama tentu ketersediaan sarana sebetulnya. Kalau latihan hanya seputar pinggang ke bawah, mungkin bisa dengan latihan-latihan fisik di lapangan. Tapi mhm, kalau sudah angkat-angkat beban, mhm, pembentukan otot bahu, dada dan segala macam, itu kan harus pakai sarana yang biasanya ada di gym gitu loh. mhm, mhm. Apakah klub-klub peserta liga di Indonesia punya gym ya? Gym khusus untuk pembinaan pemain itu juga saya kurang terinformasi gitu loh, Bro. Ya seharusnya ada lah, masa nggak punya, minimal pakai barbel dari semen kali. Ya, Iya, oke. Tapi anyway ya, ini mestinya sih ada ya. Menurut saya nggak mungkin lah nggak betul, ada, apalagi kelas Liga 1 lah gitu ya. Masa nggak betul. punya yang seperti itu? Pasti punya. Cuman mungkin porsi latihannya yang tidak cukup bagus atau makanannya yang balik lagi gorengan itu kan bisa aja seperti itu. Tapi saya Bisa, kira bisa. kalau yang berada di Nah, timnas, saya kira sudah mereka sudah well informed ya, sudah dikasih tahu mm, bahwa makanan sehat itu juga sangat penting buat mereka dan apa betul. kebugaran otot juga sangat penting. Nah, oke, nah sekarang mengenai Ah. pemain yang abroadnya nih gimana nih bro? Ya, kalau pemain abroad yang terinformasi Sandy Walsh juga sudah bergabung nih, Bro. Hmm, Dan kedatangan Sandy Walsh selain mengikuti TC, dia juga membawa semacam surat keterangan bahwa dia sudah resmi pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Cuma masalahnya Jordi Amat kan juga punya problem yang sama ya, bahwa mhm, dia harus melengkapi itu.
Hmm. Tapi sampai sekarang Jordi Amat belum terdengar kabar apakah dia prosesnya sudah selesai atau belum gitu loh. Hmm. Sementara untuk pemain-pemain abroad yang lain seperti Egy dan Witan, mereka di Slovakia masih ada kompetisi musim Hmm. dingin ya, Hmm. yang mungkin akan segera berakhir ya. Dalam seminggu ini sepertinya mereka sudah bisa kembali ke Indonesia. Hmm. Sedangkan untuk pemain-pemain yang berasal dari U20 yang kemarin TC di Eropa, itu memang masih diberikan libur oleh Hmm. STY, Hmm. selama yaitu Marcelino, kemudian Ferrari dan Zaki Ashraf, gitu Hmm. bro. Ya, ya, tapi itu juga kan dikomentarin agak negatif juga sama pelatih Persija ya. Hmm. Karena, waduh ini katanya timnas nih bener-bener ngabisin waktu pemain gue nih katanya gitu. Iya, karena 8 pemainnya diambil bro. Ya memang, ya itu apa ya, kayak buah si malakama juga buat Betul, Indonesia. iya betul. Nah, oke. Aduh. Selain pemain abroad, kalau nggak salah ada pemain baru masuk ya, menggantikan Dimas Derajat. Ya kan cedera Dimas Derajat ini juga menjadi penyebab ya. Ada Mhm. kemungkinan Dimas Derajat tidak bisa ikut di kompetisi AFF nanti. Mhm. Makanya kemudian STY melakukan pemanggilan terhadap pemain yang dulu sebetulnya di tahun 2020 pernah dipanggil. Mhm. Ilya Spaso, Mhm. Ilya Spaso Yevic ya. Mhm. Ini pemain dari Bali United yang sudah dinaturalisasi dan bahkan dulu juga pernah berseragam merah putih ya di kalau nggak salah di zaman Luis Milla. Nah, cuma memang persoalan dari Spaso, kenapa tahun 2020 dia sempat dipanggil STY kemudian ternyata tidak ditindaklanjuti dengan apa pemanggilan yang formasi inti, itu karena ternyata ada persoalan dengan kebugaran. Mhm. Nah, Spaso ini memang secara insting dia bisa menampilkan sebagai seorang striker yang bagus. Cuma masalahnya skema yang diusung oleh STY menuntut kebugaran yang bagus pula gitu loh. Mhm. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Spaso pada tahun Mhm. 2020. Nah, begitu Dimas Derajat kemudian terkonfirmasi cedera, makanya Spaso dipanggil lagi. Dan Mhm. mudah-mudahan aja bahwa kekurangan yang dimiliki oleh Spaso pada saat 2020 lalu itu bisa dia perbaiki. Karena biar bagaimanapun Spaso ini sebagai top scorer Liga Indonesia. Dan saya yakin kalau secara kualitas ya dan insting itu Spaso termasuk sebagai striker yang punya kualitas gitu loh. Mhm. Ketimbang mungkin kita juga bisa bukan bukan membandingkan ya, Mhm. tapi kita juga bisa menyandingkan gitu loh. Menyandingkan dengan performa atau kualitas dari M. Rafli dan Muhammad Sananta Mhm. dan Dendi ya, Dendi Kurniawan. Mhm. Dan ini tiga pemain ini kalau dibandingkan dengan Spaso itu masih ini ya, so-so ya. Mhm. Artinya masih bisa ini ya, disandingkan lah ya, Mhm. gitu bro. Ya, disandingkan dan dibandingkan bedanya apa, tapi nggak usah dibahas lah. Yang penting, ya yang ini lebih bagus dari yang itu, udah gitu aja Ya. kali ya. Oke, jadi lengkap ya sekarang sudah ada 20 Mm-mm. pemain ya yang hadir, Betul, walaupun betul. seharusnya masih ada 8 lagi. Kalau yang si ini apa dari Malaysia Sadil, Sadil kemudian Asnawi sudah ah, masuk belum? sudah rasanya sudah ya. Hmm, Sementara Elkan justru yang masih belum menunggu. jelas. Belum dia kayaknya kalaupun dia bisa memenuhi panggilan itu baru bisa ke Indonesia pada saat Indonesia sudah memastikan diri masuk ke fase semifinal Oke, gitu. ya mestinya yakinlah kita majulah ke semifinal ya. Betul. Ya, oke. Nah, Betul. terus dari sisi lapangan gimana lapangan? Nah, Katanya Indonesia sudah diberi apa izin untuk menggunakan GBK sebagai home base ya Indonesia. ya ini kan keterangan dari Sekjen PSSI ya Yunus Hmm. Nusri ya Hmm. yang mengatakan bahwa Menpora sudah menyetujui penggunaan GBK untuk pertandingan kandang kita. Hmm. Nah, Heeh. Nah, yang sekarang jadi persoalan adalah apakah GBK nanti dipakai juga bisa menampung penonton itu juga kan belum ada kepastian.
Karena ini sepertinya masih menunggu kesiapan dari pihak pengamanan yang nanti dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Itu satu. Iya. Yang kedua, ya kita tahu GBK ini kan lapangan yang mungkin paling proper saat ini ya. Nah, tentu harga sewa itu juga kan begitu tinggi. Nah, ini yang sedang dirundingkan gitu loh. Lagi ditawar-tawar nih oleh PSSI supaya Menpora bisa menurunkan harga sewa gitu loh. Karena ini untuk kepentingan nasional begitu. Ya, sebenarnya bisa juga menurunkan harga sewa atau menaikkan harga tayang laganya ya di TV nasional. Biar nutup ya. Ya bebas lah Bisa, itu bisa. hitung-hitungannya di mana lah ya. Betul. Eh. Itu pintar-pintar di PSSI lah. Oke, oke, Eh, dah AF. Ini lapangan yang di Bali ini katanya rumputnya bagus, bro. Iya, ini kan ternyata ya rumput yang dipakai pada saat latihan di Bali, menurut informasi dari para asistennya STY ini sangat bagus kualitasnya. Jadi kita harapkan sekali ya bahwa dengan mereka berlatih di tempat yang proper, yang bagus, itu juga kan menambah motivasi pemain Mhm. untuk bisa berlatih dengan lebih serius gitu. Mhm. Apalagi waktu kan tinggal beberapa hari lagi gitu. Ya. Tapi rumput GBK dengan rumputnya Bali United ini bagusan mana? Jangan-jangan nanti pas balik lagi ke GBK jadi GBG. Saya yakin gini, karena GBK ini menjadi venue resmi untuk pertandingan Piala Dunia, Eh, rumput udah pasti menjadi fokus perhatian juga ya, Ya, bahwa standarnya adalah standar dunia, standar FIFA. ya. Jadi dengan harapan kalau bisa dipertandingkan di lapangan yang bagus, ini juga kan tentu menambah ini ya, greget dari sebuah pertandingan gitu. Hmm. Ya kalau lihat yang di Piala Dunia kan, wah rambutnya keren gitu ya, biarpun udah tergerus-gerus gitu ya, nggak ada bolongnya gitu sampai sekarang tuh. Keren banget ya. Iya. Dan Ini itu, sebagai informasi aja ya, Bro. hmm, Kalau di Liga Inggris, setiap musim kompetisi itu ada yang dilombakan pengurus rumput terbaik di Liga Inggris. Itu hmm, ada. hmm, Dan itu ada tropinya. ya, Jadi tiap tahun ada komisi yang menilai hmm, rumput di stadion mana nih yang selama 1 tahun selama kompetisi berjalan itu yang dinilai paling bagus. wah. Dan itu sudah berlangsung lama sehingga tidak heran kalau rumput-rumput pertandingan di Liga Inggris itu sangat bagus gitu loh. Nah ini miris nih. Kenapa? Mungkin kalau di Indonesia yang dilihat rumputnya paling bagus dan sering dipakai adalah yang di Patriot itu ya, atau di Pakansari. Hmm. Itu ngeledek Wah ini namanya. ini Itu sarkas ngeledek itu. namanya. Tapi jangan salah loh. Eh, Ternyata rumput yang ada di stadion di Qatar itu ternyata penanggung jawabnya orang Indonesia, bro. Nah, itu lagi. Iya, Artinya kan jangan kita sampai punya gini. sumber daya ya. Iya, di Eh, kelas dunia nih di Qatar yang dipakai untuk pagelaran pergelaran Piala Dunia, ternyata yang ngurus rumputnya orang Indonesia. Nah, masa Pakansari begitu? Dipakai lagi untuk AFF kan ngaco. Ya gitulah. Ya, memang kadang-kadang gitu ya di Indonesia tuh ada orang yang jagoan bagus gitu malah nggak dipakai, yang makainya justru luar negeri gitu ya, di tempat lain dipakai, di sininya nggak dipakai malah diasingkan. Itu udah biasa. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai AFF nanti, persiapannya seperti apa menurut sobat sendiri, apa nih yang perlu digali lagi dari timnas untuk AFF nanti. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Oke, thank you bro.